Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 8 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Perkara ini didapati dari informasi masyarakat yang dilaporkan sekira bulan Agustus 2021 lalu. Kemudian polisi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan hingga berhasil meringkus pelaku. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Manado, ada Andreas Ruwawi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Andreas. Ya, halo Dea. Andreas, bisa Anda informasikan bagaimana modus dari pelaku ini dalam melakukan tindak perdagangan bayi ini? Ya, jadi modus dari pelaku ini dia merupakan seorang bidan atau bisa dikatakan bidan desa atau kata kasarnya sebagai seorang dukun beranak ya. Nah, tugasnya awalnya hanya ingin membantu para orang tua yang melahirkan namun tidak memiliki biaya untuk ke rumah sakit. Namun lama-kelamaan ia mempunyai sebuah dorongan untuk mendapatkan penghasilan lebih dengan cara menjual bayi ini. Jadi caranya di mana salah satu orang tua yang tidak memiliki uang dan terbeban untuk membayar ke si dukun beranak ini, dia dibebankan dengan anggaran yang cukup besar dan dengan negosiasi dengan orang tua dan dengan dukun beranak ini mereka pun sepakat untuk menjual bayi yang baru lahir tersebut kepada si pelaku sehingga pelaku memberikan sejumlah uang sebesar 1 juta sampai 2 juta kepada orang tua ini yang tidak sanggup untuk membayar. Demikian. Ya, Ya, lalu demikian. bagaimana dengan kronologis pengungkapan kasus ini? Dan juga apakah pelaku ini terlibat dengan sindikat atau jaringan tertentu seperti itu, Andreas? Nah, untuk awal penangkapan itu kan sudah sejak Agustus 2020 diselidiki ya, karena memang ada laporan warga salah satu tempat kos di Wanea itu dijadikan tempat persalinan dan tidak sah atau ilegal ya. Nah, dari laporan tersebut maka polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan sejumlah barang bukti dan diantaranya itu ada gunting bersalin dan gunting penahan tali pusar dan sejumlah bukti transaksi. Nah, dan berdasarkan hal itu polisi langsung menangkap si pelaku ini dan langsung mendapatkan bukti percakapan lewat salah satu akun media sosial dengan korban di mana mereka telah melakukan kesepakatan penjual belian bayi. Dan untuk sindikat atau jaringan, pelaku ini dia bekerja secara mandiri ya, tidak ada jaringan-jaringan ke luar daerah, namun pembelinya hanya masih saat ini masih didapati 3 bayi yang terjual, otomatis 3 pembeli. Nah, dan untuk saat ini polisi masih sedang menyelidiki siapa saja yang menjadi pembeli dari bayi-bayi tersebut. Demikian ya. Ya, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana untuk ancaman hukumnya? Nah, pelaku yang warga Wanea Kota Manado ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman pasal 83 dan pasal 1 ayat 2 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang, di mana diancam hukuman 1 sampai 15 tahun penjara dengan denda 100 sampai 600 juta rupiah. Demikian. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan Andreas sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Jules Abraham Abbas terkait kasus ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda.
yang dilaporkan kepada kami. Itu sekitar bulan Agustus tahun 2021. Kemudian dari Subdit Renata melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan, sehingga kami menyimpulkan bahwa tersangka FM telah diduga melakukan perdagangan orang, yaitu bayi. Dan perbuatannya dilakukan sebanyak 3 kali dari kurun waktu tahun 2020 sampai 2021. Ancaman hukumannya sudah jelas, maksimal 15 tahun dengan denda maksimal sebesar 600 juta. Untuk saksi korban, saat ini diketahui ada 2 korban, yaitu yang pertama saudari Mita, yang kedua saudari Lina. Sedangkan tersangka ini FM alias Cici, jenis kelaminnya perempuan, usia kurang lebih 38 tahun. Sedangkan untuk pasal yang dipersangkakan dan ancaman hukumannya ini kurang lebih ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang TPPO, ya, tindak pidana perdagangan orang. 3 orang warga Kota Tebing Tinggi diringkus unit Jatan-Ras Polres Batubara karena kerap meresahkan masyarakat. Mereka diketahui sering melakukan aksi pembegalan yang menyasar wanita. Polisi terpaksa melakukan tembakan terukur terhadap para pelaku lantaran sempat mencoba melawan saat hendak diamankan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Medan, ada Alif yang akan menyampaikan laporannya. Halo Alif. Ya, halo Mbak Dea. Selamat siang. Ya, Alif, bisa Anda informasikan sebenarnya sudah berapa kali maksud kami mereka, para pelaku ini beraksi dan siapa saja korbannya? Ya, terima kasih Dea. Bahwasanya saat ini korban telah berdasarkan keterangan dari Kapolres. Pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 3 kali di sekitaran Batubara. Namun pelaku merupakan warga Tebing Tinggi. Untuk korbannya sendiri kebanyakan wanita, Dea, seperti itu. Iya. Lalu aksi terakhir, ini bisa kita bilang komplotan begal ya, karena terdiri dari lebih dari 1 orang. Dilakukan di mana aksi terakhir mereka ini? Ya, aksi terakhir mereka dilakukan di Siparepare dan Kelurahan Indrapura, di mana modus mereka itu melihat wanita-wanita yang lalai dan jalan sendiri, seperti itu Dea. Ya, apakah juga sudah diketahui motif atau alasan pelaku ini melakukan aksi begal? Motifnya sendiri mereka berdasarkan keterangan Kapolres, mereka itu ingin untuk makan, seperti itu Dea. Mereka ini pengangguran. Ya, baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari AKBP Ikhwan Lubis selaku Kapolres Batubara terkait kasus pembegalan ini. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Adapun kasus pertama yaitu di Desa Siparepare yang terjadi pada 23 Juli jam 22.30 WIB Kabupaten Batubara, dan ini tersangkanya ada Reza Handika dan Fahrul Alrido Telaum Benua. Ini ditangkap dan kemudian karena melakukan perlawanan dilakukan tindakan tegas dan terukur. Ya. Ini alamat mereka di Tebing, ya, Tebing Tinggi. Jadi berbuat kasus tindak pidana di wilayah kita di Batubara. Adapun barang bukti yang disita dari kedua tersangka ini yaitu 1 sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian 1 buah handphone merek Oppo dan 1 kotak handphone merek Oppo F5 warna biru. Jadi barang bukti sudah kami tunjukkan tadi. Ini dia modusnya mengincar pemakai sepeda motor, ya, terutama perempuan sasarannya. Jadi kalau lihat ada kesempatan, sepeda motor diambil dan handphone diambil. Ya, sasaran mereka adalah perempuan. Dan dilakukan ini pada malam hari. Jadi kasus pasal yang dipersangkakan kasus 365 ayat 1 dan 2 KUH pidana dengan ancaman 12 tahun penjara.
Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sriwijaya FC, tim ini semakin optimis akan menyapu bersih babak penyisihan Grup A Liga 2 yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hal ini seusai Sriwijaya FC berhasil menempati puncak klasemen sementara setelah memetik kemenangan 1-0 atas lawannya Muba Babel United pada laga perdana pada Rabu 6 Oktober 2021 malam lalu. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, ada Abdul Hafiz yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Hafiz. Halo Dea. Ya, Hafiz, dengan berhasilnya Sriwijaya FC ini ya yang menang atas Muba Babel United, skornya 1-0 ini. Bagaimana dengan janji tradisi memberikan bonus terhadap tim? Apakah sudah dilaksanakan? Ya, terima kasih Dea. Baru saja kita konfirmasi ulang tadi dengan manajer tim Bapak Hendriansa. Dia mengatakan bahwa bonus tersebut sudah digelontorkan, sudah diserahkan kemarin ke tim sore kemarin, tepatnya Dea. Iya, lalu lantaran Sriwijaya FC ini menjadi tuan rumah ya di babak penyisihan Liga 2 Grup A ini, tentu kan paling berambisi juga maju ke babak 8 besar dibandingkan dengan 5 tim lainnya ini. Apakah juga target Sriwijaya FC ini untuk menyapu bersih kemenangan setelah memenangkan pertandingan kemarin? Iya, benar Dea. Menurut manajer tadi, itu tim sudah disiapkan memang sejak awal. Siapapun jadi musuh yang akan dihadapi oleh Sriwijaya FC itu akan diharapkan akan kita memetik kemenangan penuh, artinya dapat poin 3. Yang jelas itu satu tekad semua kekuatan tim untuk memenangkan seluruh laga di grup A ini, sehingga Sriwijaya akan lebih mulus untuk melaju ke babak 8 besar. Demikian dia. Iya, lalu Hafiz juga sempat mendengar kabar informasi bahwa kemarin Sriwijaya FC sempat akan merencanakan mendatangkan untuk amunisi baru ini, pemain anyar yang mumpuni untuk mempertahankan lini depan ini. Bagaimana saat ini progresnya? Ya, benar dia. Barusan ini ada progres yang terbaru. Ada kabar bahwa antara lain itu ada Irfan Bahdim kemungkinan, ada juga Eloko, tapi ini masih dalam proses semua. Yang jelas dari tim manajemen akan mendatangkan pemain untuk lebih mempertajam di lini depan. Artinya lebih untuk dalam finishing touch-nya. Untuk itu tim Sriwijaya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut untuk mendatangkan pemain lini depan tersebut dia. Ya, lalu untuk laga kedua ini akan dilaksanakan 11 Oktober nanti ya. Bagaimana apa yang menjadi dorongan dari manajer sendiri terhadap tim untuk trik-triknya untuk berhasil kembali memenangkan pertandingan nantinya? Dari evaluasi yang barusan tadi dilakukan oleh tim manajemen maupun tim pelatihan, yang menjadi catatan dari tim adalah agar tim Sriwijaya yang diperkuat oleh kapten timnya Nur Iskandar ini dan pelatihnya Neil Maizar ini agar pemain diingatkan untuk agar lebih tenang, lebih fokus, konsentrasi, dan berharap pertandingan berikutnya akan lebih baik pada saat dibandingkan dengan laga perdana kemarin. Demikian dia. Ya, baik Tribuners, rekan Hafiz tadi juga sudah sempat berbincang langsung dengan manajer dari tim Sriwijaya FC, Hendriansyah. Berikut keterangan lengkapnya. Saya ucapkan terima kasih ya atas support dan dukungan para supporter, para warga Sumsel. Karena kita sudah memenangkan pertandingan kemarin dengan mendapatkan poin 3, itu sebagaimana tradisi yang harus kami penuhi. Insya Allah sore ini sudah kami realisasikan bonusnya. Jadi tim ini kita sudah persiapkan sejak awal. Siapapun musuh yang akan bertemu dengan Sriwijaya FC, maka pasti kami menginginkan kemenangan dan satu tekad dengan semua kekuatan tim untuk memenangkan seluruh laga di grup A sehingga kita bisa dengan mulus masuk ke 8 besar. Insya Allah. Jadi kita dengan semangat, memang kemarin itu kan laga perdana. Saya pikir di laga perdana itu bisa sampai 3-4 gol semestinya. Dan ke depan kita akan coba lebih tenang lagi, lebih membawa pemain konsentrasi, fokus pada pertandingan. Mudah-mudahan hasilnya di pertandingan berikutnya akan lebih baik pada saat dibanding dengan
pertandingan perdana yang kita gelar tadi malam. Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Kembali di live update, kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Rapid test antigen dikabarkan dihapus sebagai syarat perjalanan dalam Provinsi Kepulauan Riau. Penumpang kapal dan pesawat yang sudah divaksin dosis kedua atau penuh tidak perlu lagi memperlihatkan rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. Kabar ini pun disambut antusias oleh masyarakat perbatasan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Batam, Rahma Tika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Rahma. Halo, Dea. Rahma, bisa Anda informasikan bagaimana antusias masyarakat ini sejak rapid test antigen dinyatakan dihapus sebagai syarat perjalanan?
Baik Dea, sejak syarat perjalanan yaitu rapid test antigen dihapus di kepulauan khususnya di kabupaten khususnya di provinsi Kepulauan Riau, antusias masyarakat dari Tanjung Pinang dan Batam yang akan ke Kabupaten Kepulauan Anambas naik drastis. Biasanya jumlah penumpang dalam seminggu itu sekitar 30%. Namun sejak rapid antigen dihapus sebagai syarat perjalanan, jumlah penumpang naik mencapai 80%. Kemudian pihak kapal juga menambah jadwal pelayaran, yang mana dalam seminggu biasanya 2 kali pelayaran, kini transportasi laut menambah pelayaran sebanyak 3 kali, yaitu pada hari Selasa, Rabu, dan hari Jumat. Seperti itu, Dea. Ya, lalu untuk di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini sendiri berapa sudah persentase perkembangan dari vaksinasi COVID-19-nya? Baik, saat ini di Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri sudah memasuki zona hijau, di mana kasus pasien terkonfirmasi positif COVID saat ini tersisa 3 orang saja. Kemudian dalam waktu kurun 2 tahun ini kasus di Anambas, kasus COVID khususnya itu mencapai 1.841 pasien. Kemudian untuk jumlah kasus sembuh itu ada sekitar 1.792 pasien dengan jumlah pasien yang meninggal dunia itu sebanyak 46 orang. Sementara itu bagi penumpang yang akan ke Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya yang sudah divaksin dosis 2 penuh itu tidak memerlukan rapid test antigen. Sementara untuk penumpang yang baru divaksin minimal dosis 1 masih wajib menggunakan rapid test antigen. Saat ini persentase masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas yang sudah divaksin dosis 2 penuh itu sudah mencapai 79% atau sekitar 24.382 warga Kabupaten Kepulauan Anambas yang sudah divaksin dosis 1 dan dosis 2. Sedangkan untuk warga Anambas yang baru divaksin dosis 1 itu sekitar 46,4% atau sekitar 2.450 orang warga Anambas. Seperti itu dia. Ya, Rahma, lalu karena untuk bagi warga yang sudah divaksin full, ini dibebaskan dari rapid test antigen itu tadi. Kemudian apa saja hal yang masih harus dipersiapkan penumpang ketika akan berpergian dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau? Baik, bagi penumpang yang akan khususnya untuk dari Batam, Tanjung Pinang yang akan menuju Kabupaten Kepulauan Anambas, diwajibkan untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Namun memang aplikasi ini kurang efektif dijalankan di Kabupaten Kepulauan Anambas dikarenakan minimnya akses jaringan internet. Sehingga petugas KKP di pelabuhan yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menggunakan sistem manual, yaitu penumpang wajib menyiapkan saat turun dari kapal, menyiapkan kartu tanda penduduk atau KTP untuk mendata diri saat tiba di Kabupaten Kepulauan Anambas. Seperti itu dia. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Batam, Rahmatika melaporkan dari Kepulauan Anambas. Selamat kembali bertugas. Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Lampung menyiapkan 10.000 dosis vaksin COVID-19 untuk masyarakat Lampung. Secara maraton, PMI akan menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sebanyak 1.000 hingga 1.250 dosis per harinya. Pelaksanaan vaksin tersebut bertujuan untuk menggeber proses vaksinasi di Lampung. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Bayu. Iya, rekan Dea. Ya, rekan Bayu, bisa Anda informasikan untuk lebih detailnya di mana sebenarnya lokasi pelaksanaan vaksin yang merencanakan untuk bisa menyuntik 10.000 dosis per hari ini, dan mulai kapan sampai kapan juga pelaksanaannya? Oke, terima kasih rekan Dea. Bagi masyarakat Lampung yang ingin melakukan vaksinasi, PMI Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung yang dikomandoi oleh Ibu Riana Sari Arinal, istri Gubernur Lampung, meminta kepada masyarakat yang belum divaksin untuk ikut vaksin yang disediakan oleh PMI sebanyak 10.000. Untuk masyarakat bisa langsung datang ke gedung Geraha Wangsa atau di Jalan Sudarso, Teluk Betung untuk bisa divaksin dengan membawa KTP tentunya, gitu kan ya. Ya, apakah ada sasaran khusus dari vaksinasi kali ini, ataukah semua masyarakat umum bisa mendapatkannya?
sasaran khusus tidak ada. Ini untuk PMI membuka selebar-lebarnya bagi masyarakat Lampung yang belum divaksin untuk segera divaksin, karena ini sudah instruksi dari Gubernur Lampung, setiap organisasi ataupun siapapun baik TNI Polri untuk bisa menggeber vaksinasi di Provinsi Lampung, karena target sampai dengan akhir tahun Pak Gubernur Arinal Junaidi menyampaikan bahwasannya 50% sudah bisa tervaksin dari total 6 juta orang yang sudah divaksin, yang akan divaksin gitu rekan Dea. Iya, lalu untuk targetnya saat ini berapa? Bagaimana rekan Dea? Iya, untuk target kali ini dan sekarang juga sudah tercapai berapa persen untuk vaksinasi di Lampung sendiri, Bayu? Dari 6 juta yang sudah tervaksin, yang 6 juta yang sasaran tervaksin, yang akan divaksin, bahwasannya saat ini sudah sampai 3 jutaan untuk yang tervaksin. Begitu rekan Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan Bayu sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. PMI juga mendapatkan kuota untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan vaksinasi. Nah, sekarang ini sudah lebih kurang berapa? 2.000-an. Dan ini masih terus akan dilakukan, sehingga kita harapkan sebarannya nanti bisa memenuhi masyarakat yang memang membutuhkan vaksin, ya. Nah, karena setelah kita bicara kepada Bapak Presiden, maka lambat laun kita sudah mulai bertambah, sehingga sekarang ini jumlah vaksinnya sudah sampai ke lebih kurang 3 juta lebih, ya. Kalau 3 juta itu sudah lebih kurang 30 sekian persen. Ya, tetapi kita tetap harus berjuang untuk mendapatkan itu, ya. Lansia di Kabupaten Cirebon tampak semangat mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar Polresta Cirebon pada hari ini, Jumat 8 Oktober 2021. Kegiatan yang diadakan oleh Polres Cirebon ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Sejumlah petugas Polresta Cirebon pun terlihat mendampingi para lansia tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan dari Tribun Cirebon. Ada Ahmad Imam Bayahaki yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Imam. Imam, bisa Anda informasikan berapa target vaksinasi massal kali ini yang digelar oleh Polresta Cirebon? Ya, dalam vaksinasi massal kali ini Polresta Cirebon 2 orang yang divaksin dalam pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar selama 2 hari, yang dimulai pada hari ini hingga besok. Untuk lokasi vaksinasinya sendiri, pada hari ini digelar di 3 lokasi, yakni di Kecamatan Ciledug, Kecamatan Lebak, dan untuk massal pada Sabtu besok juga akan digelar di 3 lokasi berbeda. Artinya tidak sama seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Iya, Imam. Lokasi vaksinasi itu, ya, lokasi vaksinasi itu sengaja dipindahkan, artinya tidak sama seperti pada hari ini, agar masyarakat Kabupaten Cirebon di kecamatan lainnya turut mendapatkan akses yang sama untuk divaksin COVID-19. Demikian, ya. Ya, lalu untuk apakah ada terobosan baru yang dilakukan Polresta Cirebon untuk mempercepat herd immunity masyarakat di sana? Ya, selain vaksinasi massal, Polres berbagai pihak, mulai Dinas Kesehatan, TNI, dan lainnya untuk menyelenggarakan vaksinasi bagi lansia di kegiatan tersebut
menggandeng para bidan desa dan tenaga kesehatan desa dan Babin Kamtibmas di Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan vaksinasi bagi lansia yang dilaksanakan di setiap desa di Kabupaten Cirebon. Kemudian terobosan lainnya adalah mengencarkan vaksinasi COVID-19 di desa-desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada November 2021 di seluruh puskesmas se-Kabupaten Cirebon atau sejumlah 60 puskesmas yang mengadakan vaksinasi untuk warga desa yang akan menggelar pemilihan UU pada bulan depan. Demikian ya. Ya, baik Tribuners, tadi juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman. Berikut kami tampilkan wawancaranya. Untuk pelaksanaan vaksinasi, ada 3 kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah kegiatan vaksinasi lansia, yang dilaksanakan oleh teman-teman bidan desa, perawat kesehatan desa, dibantu oleh rekan-rekan Babin Kamtibmas dan Babinsa. Itu menyasar seluruh lansia yang ada di desa-desa di wilayah Kabupaten Cirebon. Kemudian yang kedua adalah kegiatan vaksinasi persiapan PUU. Ini dilaksanakan oleh seluruh puskesmas. Ada 60 puskesmas yang tersebar dan melaksanakan kegiatan vaksinasi di wilayahnya masing-masing dengan sektor adalah masyarakat desa yang nanti pada tanggal 21 November melaksanakan pemilihan kepala desa. Kemudian yang ketiga, kita juga menyelenggarakan vaksinasi massal. Ada 3 titik yang kita selenggarakan pada hari Jumat ini di wilayah Cirebon Timur, Cirebon Tengah, dan juga Cirebon Barat. Untuk Cirebon Timur kita laksanakan di Ciledug, Cirebon Tengah di Sukan Lebak, kemudian di wilayah Barat di wilayah Arjawinangun. Untuk target masing-masing titik vaksinasi massal adalah 2.000, sehingga akumulasi hari ini adalah 6.000. Penyelenggaranya dari rekan-rekan vaksinator rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Untuk kegiatan ini akan kita laksanakan sampai dengan besok dengan wilayah yang berbeda. Artinya akselerasi percepatan untuk sektor lansia, persiapan PUU, maupun juga vaksinasi massal adalah dalam rangka upaya untuk mempercepat herd immunity di Kabupaten Cirebon. Kami masih akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju kabar berikutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan aturan baru terkait kegiatan masyarakat selama PPKM level 4. Satu di antaranya ialah penggunaan sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai syarat kegiatan di tempat publik. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Padang, Rizka Desri Yuspita, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rizka. Halo Dea. Ya, Rizka, terkait aturan baru ini, apa benar pengunjung mal di Padang, Sumatera Barat dilarang masuk karena jika tidak memiliki kartu vaksin? Apa juga yang mendasari aturan ini?
Ya benar rekan, dia dapat kami laporkan dari Padang, Sumatera Barat, pengunjung mal atau swalayan ke supermarket di Padang, Sumatera Barat itu tidak dapat masuk ke mall atau swalayan itu lantaran tidak dapat menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Nah, alasan ini mendasarinya adalah karena surat edaran gubernur tanggal 30 September 2021 tentang pemberlakuan wajib vaksin bagi pengunjung mal, swalayan atau supermarket melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, bagi masyarakat yang tidak memiliki aplikasi atau tidak bisa masuk melalui aplikasi Peduli Lindungi bisa menggunakan kartu vaksin yang manual gitu. Kemudian juga masyarakat juga bisa menggunakan tes swab antigen yang berlaku 1 kali 24 jam, kemudian juga bisa menunjukkan surat keterangan dokter. Selain itu, pengunjung juga bisa menunjukkan tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Begitu rekan Dea. Iya, tujuan aturan tersebut apa, Rizka? Ya, tujuan aturan ini dibuat adalah untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi penularan COVID-19, kemudian juga untuk meningkatkan capaian target vaksinasi di Provinsi Sumatera Barat. Saat ini, capaian target vaksinasi di Sumatera Barat sendiri tergolong masih rendah, yaitu berada di kisaran angka 23,83%. Nah, itu untuk tahap pertama. Sementara di Kota Padang sendiri, sebagai ibu kota provinsi, itu angkanya berkisar antara 40,16%. Nah, sementara yang diharapkan oleh pemerintah pusat adalah bisa mencapai target yaitu 50% sehingga Kota Padang sendiri bisa keluar dari PPKM level 4. Begitu rekan Dea. Iya, Rizka, Anda tadi juga sempat mengunjungi satu di antara mal di Padang. Bagaimana dengan tanggapan dari pihak pengelola mal dan respon dari warga atas diterapkannya aturan ini? Ya, pengelola mal di Padang hanya mengikuti aturan atau anjuran yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat. Mereka tidak ingin egois, namun mereka berharap agar layanan vaksinasi disediakan di mal tersebut sehingga masyarakat bisa ikut vaksin di tempat, kemudian juga ekonomi bisa berjalan karena masyarakat bisa atau pengunjung bisa masuk ke mal tersebut. Begitu rekan Dea. Ya, baik, terima kasih rekan Rizka Desri Yusvita melaporkan dari Padang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah. Sebuah video menampilkan seorang laki-laki berjoget di atas tugu puncak Gunung Merbabu dan viral di media sosial hingga menuai kecaman publik. Dalam video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan seorang laki-laki yang tengah berjoget di atas tugu salah satu puncak di Gunung Merbabu. Dengan menapakkan kedua kakinya di atas tugu itu, laki-laki dalam video tersebut berjoget ria dengan iringan musik pop barat. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Solo, ada Tri Widodo yang akan menyampaikan laporan. Halo, rekan Tri. Halo Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Tri, berdasarkan informasi yang sudah berhasil Anda himpun, kapan sebenarnya aksi itu dilakukan? Iya, Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, berdasarkan informasi yang saya himpun di lapangan, diduga aksi panjat tugu salah satu puncak di Gunung Merbabu ini dilakukan pada tanggal 5 kemarin, mengingat pada tanggal tersebut Gunung Merbabu salah satu jalur pendakiannya sudah mulai dibuka setelah ditutup selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini dia. Namun secara pastinya kami masih mencari informasi terkait kapan video tersebut diambil dan sedangkan untuk viralnya itu baru kemarin tanggal 7. Ya. Iya, Tri. Lalu setelah video aksi pria tersebut viral, ya, apakah sudah ada tindakan dari pihak terkait? Iya, viralnya video aksi panjat tugu puncak Gunung Merbabu ini langsung mendapat reaksi dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu selaku otoritas pengelola wilayah konservasi Gunung Merbabu ini. Dari pihak Balai Taman saat ini masih melakukan berbagai upaya untuk mencari terduga 3 orang yang melakukan aksi panjat tugu tersebut ya. Di antaranya dengan menyisir jalur pendakian yang di mana jalur pendakian yang saat ini juga yakni jalur Tekelan yang berada di Kabupaten Semarang. Untuk itu dari petugas dari
BTNGM serta polisi hutan tengah mencari informasi-informasi pendaki mana saja atau siapa yang melakukan pendakian pada tanggal 5 atau tanggal 6 tersebut ya. Iya, lalu terkait dengan Tugu ini sendiri, kapan Tugu itu dibangun di puncak Gunung Merbabu dan berapa lama proses pembangunannya, Tri? Iya, Tugu ini merupakan monumen penting bagi pendaki, mengingat sebagai penanda jika pendaki telah sampai di puncak Gunung Merbabu. Ada 3 puncak di Gunung Merbabu, yakni puncak Triangulasi, puncak Sarif, dan puncak Genteng Songo. Semuanya sejak tahun 2017 telah dibangun tugu, di mana tugu tersebut dibangun dengan susah payah selama 3 bulan, mengingat seluruh material yang digunakan untuk pembangunan tugu yang terbuat dari beton ini dibawa dari bawah ya, mulai dari semen, pasir, batu hingga air, karena di puncak itu tidak ada air, sehingga seluruh material dibawa dari bawah dengan memakan waktu hampir lebih dari 3 bulan ya. Ya, dan Tribuners, terkait viralnya video pria yang berjoget di atas tugu di puncak Gunung Merbabu ini, rekan Tri juga tadi sudah melakukan wawancara bersama Johan Setiawan selaku Kasubag TU BTMGMB. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Dan mengharap para pendaki Taman Nasional Gunung Merbabu dan Taman Nasional lain gunungnya, tentunya kita harus menjadi pendaki yang bijak, yang menjaga norma dan mengikuti aturan regulasi yang ditetapkan. Karena bagaimanapun juga, kalau bangunan di atas itu adalah aset negara yang dibangun oleh negara untuk kepentingan wisata pendakian. Nah, ini tentu ada sebuah konsekuensi yang memang karena itu sudah aset negara. Harapannya juga karena tugu itu baru saja diperbaiki. Jadi pada saat PPKN kemarin diperbaiki, karena sebelum itu kan condong miring kita perbaiki. Nah, ini kita berharap ya bisa memberikan manfaat yang awet, yang lama kepada para pendaki untuk sebagai background foto dan sekaligus sebagai monumen pencapaian sudah mencapai puncak Gunung Merbabu. Yang kejadian viral kemarin kita berharap memang tidak menjadi dicontoh sama para pendaki yang lain. Pak, mungkin ada sanksi apa Pak terkait ya, kalau kita bicara regulasi hukum ya, sebenarnya itu aset negara, dibangun oleh negara, dalam hal ini tentu dengan uang rakyat. Nah, kebetulan ini adalah kawasan konservasi yang mana diatur undang. Kita beralih ke Provinsi Banten. Sukanta berusia 55 tahun bersama dengan sang istri Tati Suryati berusia 54 tahun, warga kampung Picung Beradesa, Banyu Kecamatan Labuan Pandeglang, hidup dalam kondisi memprihatinkan. Berdasarkan pantauan tribunbanten.com, kedua pasutri yang sudah masuk usia senja tersebut tinggal di rumah gubuk beralaskan bambu yang sudah melapuk. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, ada Martin Ronaldo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Martin. Halo, Dea. Selamat siang. Rekan Martin, ya bisa Anda ceritakan sudah berapa lama Pasutri Parubaya ini tinggal di rumah gubuk yang sudah reot tersebut? Iya, Dea. Pasangan suami istri yakni Sukanta dan Tri Suryati, Tati Suryati maksudnya, telah tinggal di kediaman mereka yang berada di Desa Banyu Biru, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten sejak tahun 2006. Pasangan suami istri tersebut tinggal bersama dengan 5 orang anaknya di dalam satu rumah yang berasalkan dari gubuk bambu berukuran 4x2, Dea. Dan mereka sudah lama tinggal di sana. Dan informasi yang kami dapat juga, Dea, bahwa rumah tersebut merupakan tanah milik warga, salah satu warga yang ada di sana. Jadi pasangan suami istri tersebut menumpang sementara dengan menyewa tanah tersebut untuk dapat dibangun rumah sendiri, begitu, Dea.
Ya, Martin, lalu apakah sejauh ini yang bersangkutan Pak Sutri ini sudah pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat? Iya dia, berdasarkan informasi yang kita dapat kemarin kepada Sukanta, bahwa yang bersangkutan mengaku hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari Pemkab ataupun Pemprov Banten untuk bantuan PKH ataupun bantuan COVID sendiri dia. Iya, Begitu Martin, dia. lalu apakah Anda sudah berhasil mendapatkan informasi dari pemerintah setempat mengenai hal ini? Ya, kemarin kami mencoba mengkonfirmasi dari pihak desa, yakni Sekdis Desa yang ada di Banyu Biru, yakni Nana. Ia mengatakan bahwa bantuan untuk Sukanta sendiri sudah diberikan, bantuan seperti PKH, lalu UMKM, dan yang lainnya. Akan tapi memang untuk bantuan kepada Pak Sukanta sendiri memang terkendala beberapa problem, salah satunya perbaikan data dari Kemensos untuk bantuan masyarakat yang terdampak COVID. Ya, jadi untuk bantuan secara keseluruhan dari pihak desa ataupun pihak kecamatan sudah mendistribusikan kepada Pak Sukanta. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Banten, Martin Ronaldo, untuk laporannya dari Pandeglang. Selamat kembali bertugas. Kita jeda lagi Tribuners dan akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak. Kembali di live update, kita menuju ke Papua, Tribuners. Ruas jalan di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, Papua Barat rusak parah dan bertahun-tahun tak kunjung dibenahi. Imbasnya, ruas jalan yang rusak itu pun sering menjadi masalah bagi sejumlah sopir angkot dan masyarakat di Sorong yang melewati jalan tersebut. Masyarakat pun berharap pemerintah Kota Sorong harus bisa membenahi kondisi jalan di Pasar Sentral Remu sehingga masyarakat yang beraktivitas di tempat tersebut pun ikut nyaman. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Papua Barat. Ada Sofwan Asharir Harusun yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Sofwan. Halo Dea. Sofwan, bisa Anda informasikan sejak tahun berapa memang ruas jalan ini rusak? Mulai di mana juga lokasi jalan yang rusak ini, Sofwan? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa ruas jalan yang ada di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, sudah sejak 5 tahun belakangan ini kondisinya rusak parah dan juga tidak ada pembangunan di jalan Pasar Sentral Remu Kota Sorong itu sendiri. Ya, lalu apakah jalan yang rusak ini sempat memakan korban seperti pengendara kendaraan ataupun warga yang beraktivitas di sana terjatuh atau bagaimana? Ya, kerusakan jalan di Pasar Sentral Remu Kota Sorong itu sendiri sering menjadi keluhan, menimbulkan keluhan bagi para sopir angkot dan juga para konsumen, dalam hal ini pembeli yang ingin melakukan aktivitas jual beli di Pasar Sentral Remu itu sendiri. Bahkan ada salah seorang sopir angkot di Kota Sorong mengaku bahwa ruas jalan tersebut seringkali menjadi keluhan juga bagi para penumpang di dalam angkot karena kondisinya sudah sangat rusak dan tidak kunjung untuk diperbaiki. Begitu, ya. Ya, lalu setelah 5 tahun rusak ini, apakah kini sudah ada respon dari pihak terkait untuk memperbaiki kondisi jalan di pasar tersebut? Ya, terkait upaya pemerintah ataupun upaya-upaya pihak-pihak lain untuk melakukan perbaikan di ruas jalan Pasar Sentral Pasar Remu, sampai sejauh ini belum ada upaya-upaya perbaikan. Tadi berdasarkan wawancara saya dengan salah seorang sopir angkot, beliau mengatakan bahwa jalan yang ada di Pasar Remu seringkali diperbaiki oleh masyarakat, dalam hal ini untuk mereka yang berlalu lalang di sekitar Pasar Sentral Remu. Mereka melakukan timbunan secara mereka melakukan hal tersebut dengan sukarela, inisiatif sendiri, begitu dia. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan Sofwan sudah sempat berbincang langsung dengan salah satu supir angkot di Kota Sorong terkait pasar ini. Ada Andi, berikut keterangan lengkapnya akan kami tampilkan. Ya ada upaya, cuman nggak dikasih garam. Ya nggak tahu ya. Iya Pak. Iya. Pengerjaannya kurang maksimal itu saja. Kurang maksimal ya. Dibangun tapi habis itu rusak. Dibangun yang kemarin di sana ya.
Cuman berapa bulan, 1 bulan nggak Pak? Kalau di sini nggak ada, cuman penimbunan saja. Di sini hanya timbun saja. Timbun saja, habis itu rusak lah. Kita sebagian timbun sendiri. Dari lama-lama kan swadaya supir-supir ini toh, penjual-penjual ini dimintai sumbangan, sukarela untuk nimbun. Macam ini timbunan di sana itu kan sukarela juga. Nggak ada upaya dari pemerintah. Tidak ada upaya ya. Soal masalah kenyamanan nggak ada yang nyaman sama sekali. Oke. Cuman karena sudah kebiasaan di sini ya kita nikmati saja apa adanya begini. Tapi kan itu haknya masyarakat untuk menggunakan hak. Ya seharusnya biarpun toh dibilang bukan nggak dibilang haknya masyarakat, bukan haknya warga, seharusnya pemerintah itu bisa benahi apa yang kurang. Biar warga ataupun rakyatnya itu merasa enak, merasa nyaman, merasa aman mencari itu. Dengan kalau kita nyaman mencarinya, dong bayar pajak, bayar retribusi itu nggak berat toh. Nggak, ibaratnya dalam hati itu nggak ikhlas gitu loh. Iya. Tapi kalau nggak nyaman begini orang bayar 2.000 memang kecil sih. Nilai nominalnya 2.000 rupiah. Tapi kali berapa orang kan ada yang ikhlas, ada yang tidak gitu loh. Kasus seorang ayah di Luwu Timur tega melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak kandungnya yang dihentikan pada 2019 lalu kembali mencuat. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Makassar menyebut banyak kejanggalan dalam penerbitan SP3 kasus tindak asusila terhadap 3 anak di bawah umur itu. Terlebih menurut LBH, proses penyelidikan kasus ini dinilai sangat singkat. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Emba. Ya, rekan Dea. Rekan Emba, bisa Anda informasikan kembali bagaimana sebenarnya awal kasus ini bisa kembali mencuat? Ya, baik. Rekan Dea dan Tribuners dapat saya jelaskan. Awal kasus ini bergulir pada Desember 2019 lalu. Dan 2 bulan setelah laporan ini diselidiki polisi, itu kemudian muncul penerbitan surat penghentian penyelidikan atau SP3 terkait kasus ini. Adapun dasar dari polisi menerbitkan SP3 dalam kasus ini, yaitu dengan rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Luwu Timur yang mengatakan bahwasannya tidak ditemukan adanya dugaan kekerasan seksual terhadap 3 anak itu. Namun dari pihak LBH Makassar sendiri, setelah ibu dari pelapor ataupun ketiga anak yang menjadi korban diperiksakan ke psikiater yang ada di Kota Makassar atau psikolog yang ada di Kota Makassar, itu menemukan fakta terbalik dari rekomendasi P2TP2A, di mana dalam hasil pemeriksaan psikiater ditemukan adanya dugaan kekerasan seksual dan trauma yang dialami ketiga anak ini, begitupun juga dengan psikologi ibunya yang sempat dilegitimasi oleh penyidik dengan menimbulkan kesan bahwasanya terdapat dugaan gangguan begitu, gangguan kejiwaan begitu. Namun itu semua terbalik setelah diperiksakan oleh pihak LBH Makassar di psikiater Kota Makassar. Ya, Mbak, lalu apa kejanggalan lain yang berhasil ditemukan oleh LBH Makassar terkait kasus ini? Kejanggalan lain yang ditemukan yaitu proses penyelidikan yang teramat singkat, yaitu hanya 2 bulan. Kemudian pihak polisi yang mengambil atau menjadikan acuan rekomendasi P2TP2A yang dinilai oleh LBH tidak objektif, itu yang kemudian dia jadikan acuan juga untuk penerbitan SP3 begitu. Kejanggalan lainnya juga LBH menyayangkan pihak Polda Sulsel yang turut mengaminkan permohonan SP3 itu. Terus upaya dari LBH sendiri untuk kembali membuka atau menggelar perkara ulang terkait kasus itu tidak direspon baik oleh pihak Polda Sulsel maupun dari Mabes Polri. Ya. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Emba sudah sempat melakukan wawancara bersama pendamping hukum LBH Makassar dalam kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur oleh ayah kandungnya ini. Ada Rizky Pratiwi, berikut keterangan lengkapnya. Terjadi kekerasan seksual dari yang dilakukan bapaknya, dan bahkan ada pelaku lain yang melakukan kekerasan seksual tersebut kepada 3 anak. Keterangan ini seragam semua dikatakan oleh para anak. Bahkan
yang paling kecil bisa memperagakan juga bagaimana itu dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, kami menganggap ada upaya dari penyidik untuk mendelegitimasi keterangan pelapor dengan memeriksakannya ke psikiater. Sementara proses yang dilakukan di psikiater pada saat itu di Luwu Timur, pada saat proses penyelidikan di Luwu Timur saat belum diberikan, itu sangat singkat, cuma 15 menit, tahu-tahu dinyatakan punya Wahab. Yang selanjutnya adalah semua proses itu tadi berlangsung sangat cepat. Jadi kami menganggap kalau misalnya penyidik mengatakan atau polisi mengatakan bahwa tidak cukup bukti yang ada, ya karena memang proses ini sangat cepat dan tidak digali baik-baik. Ya kalau memang dianggap tidak cukup, buka dulu perkaranya, dikumpulkan baik-baik buktinya, dan kami juga sudah memasukkan dokumen-dokumen untuk mendukung argumentasi kami di Polda Sulsel pada saat gelar perkara bulan Maret 2020. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Ahyar Abadi, seorang warga Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, mengaku aki speedboat miliknya raib di gondol maling pada Kamis 7 Oktober 2021 kemarin. Aksi pencurian aki speedboat ini ternyata sudah sering menimpa pemilik kapal dan speedboat lainnya. Aksi yang meresahkan masyarakat ini pun kini menjadi atensi aparat kepolisian. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Pos Kupang, Kecio Viana, yang kini sudah tergabung bersama kami. Halo Kecio. Halo, selamat siang rekan Dea, selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Iya, rekan Kecio, bisa Anda informasikan, ceritakan bagaimana kronologi raibnya aki speedboat milik warga di Labuan Bajo ini, dan berapa jumlah aki yang dicuri? Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kembali lagi terjadi aksi pencurian terhadap peralatan kapal. Kejadian ini terjadi pada Kamis 7 Oktober 2021 kemarin, di mana korban dalam hal ini Ahyar Abadi menemukan satu unit aki miliknya yang sebelumnya terpasang di speedboat miliknya itu raib. Nah, speedboat ini sendiri pun diparkir di dermaga Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. Saat pagi hendak mempersiapkan speedboat untuk melayani para tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo, ternyata kapten maupun juga anak buah kapal menemukan bahwa aki tersebut telah raib di gondol maling. Atas kejadian tersebut, ia pun langsung bergerak ke pemilik kapal lainnya untuk membantu menyediakan aki cadangan sehingga trip atau perjalanan wisata tersebut dapat dilakukan, dan selanjutnya ia menuju Mapolres Manggarai Barat untuk melakukan laporan polisi. Demikian rekan Dea. Iya, lalu GC sudah dilaporkan ke kantor polisi. Lalu sejauh mana proses penyelidikannya? Apakah pelaku juga sudah teridentifikasi atau bagaimana? Berdasarkan wawancara dengan korban menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporannya, namun karena total kerugian akibat aksi pencurian tersebut hanya sejumlah 750.000. Dalam artian bahwa di bawah dari sekitar 2 juta kasus tersebut tidak dapat diproses dalam tahapan penyelidikan karena masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi dengan Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, Ibtu Yoga Dharma Susanto, mengatakan bahwa kasus ini tetap menjadi atensi dari pihak Satreskrim Polres Manggarai Barat, dan pihaknya pun telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Kepala Laut untuk melakukan upaya-upaya preventif sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi di wilayah perairan Labuan Bajo. Demikian rekan Dea. Iya, lalu bagaimana dengan tanggapan pemilik speedboat ini karena laporannya tidak bisa diproses? Pada dasarnya, berdasarkan wawancara dengan pihak korban, dia mengatakan bahwa menyambut baik atensi dari pihak kepolisian. Namun demikian, ada rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh dia selaku korban maupun juga sejumlah pelaku pariwisata dalam hal ini pemilik kapal lainnya, di mana kejadian ini tidak baru satu kali atau
kemarin itu terjadi, tetapi sudah berulang kali selama beberapa tahun terakhir ini. Besar harapan Ahyar maupun juga para pemilik kapal lainnya di Labuan Bajo agar kasus ini segera dituntaskan, sang pencuri dapat diidentifikasi, ditangkap, sehingga kenyamanan, ketertiban baik untuk para pelaku pariwisata maupun juga wisatawan dapat terjaga dengan kondusif di wilayah Labuan Bajo. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih. Tribuners, tadi juga rekan Gecio sudah sempat berbincang langsung dengan korban, yakni Ahyar Abadi. Berikut keterangan lengkapnya. Itu hilang tuh, itu bagaimana Kak? Kita tahu hilang itu pada saat tadi pagi kurang lebih jam 6 kita mau melakukan trip. Ternyata setelah aki mesin mau dibunyikan, ternyata sudah tidak ada akinya, jadi mesin tidak bisa bunyi. Tadi pagi jam 6. Jangan kemana-mana Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lain. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Kembali di live update, kita menuju ke informasi selanjutnya. Seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kabupaten Bangka Tengah akan digelar mulai hari ini Jumat 8 Oktober 2021 hingga 16 Oktober mendatang. Segala bentuk fasilitas penunjang tes pun juga telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Bangka Pos, ada Sela Agustika yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Sela. Halo rekan Dea. Iya, Sela, bisa Anda gambarkan bagaimana saat Anda mengunjungi lokasi yang nanti akan dijadikan tempat tes SKD ini? Seperti apa saat itu persiapan pelaksanaan tes CPNS di Bangka Tengah? Baik rekan Dea, terima kasih. Untuk pelaksanaan CPNS di Kabupaten Bangka Tengah sendiri, hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan CPNS di Bangka Tengah.
di mana pihak panitia dari BKPSDM Kabupaten Bangka Tengah sendiri telah menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan CPNS ini, baik itu dari segi komputer, jaringan, hingga ruangan dan kestabilan listrik sendiri, di mana pihak BKPSDM Bangka Tengah ini sendiri telah bekerja sama dengan pihak PLN untuk menjaga kestabilan listrik selama pelaksanaan CPNS ini berlangsung. Iya, lalu berapa hari berarti nanti pelaksanaan CPNS ini dan ya bagaimana? Nah, untuk pelaksanaan CPNS di Kabupaten Bangka Tengah ini sendiri akan berlangsung dari mulai hari ini 8 Oktober sampai dengan 16 Oktober mendatang, di mana jumlah peserta yang hadir yang ikut terdaftar lolos administrasi pada CPNS di Kabupaten Bangka Tengah sendiri ada 4.877 peserta, di mana yang akan melaksanakan tes di wilayah Kabupaten Bangka Tengah sendiri ada 2.636 peserta. Nah, dalam proses pelaksanaan ini, di mana pihak BKPSDM sendiri menyediakan sebanyak 4 ruangan untuk pelaksanaan tes, di mana setiap ruangan ini terdiri dari 25 komputer. Iya, untuk kondisi saat tes SKD CPNS hari ini, di hari pertama ini bagaimana berdasarkan pantauan Anda, Sela? Nah, berdasarkan hasil pantauan pelaksanaan tes CPNS di Kabupaten Bangka Tengah sendiri, hari ini untuk sesi pertama dilakukan 2 sesi, di mana sesi pertama tadi berjalan lancar, namun ada 8 peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan tes ini tanpa keterangan. Nah, berdasarkan informasi yang diterima, 8 peserta yang tidak hadir ini dinyatakan gugur karena tidak dapat melaksanakan langsung dan tidak ada nilainya. Jadi pihak BKPSDM sendiri memastikan 8 peserta pada sesi pertama ini langsung gugur. Nah, untuk pada tahap ini juga ada 1 peserta yang dinyatakan positif COVID. Nah, 1 peserta yang mengajukan komplain untuk tidak bisa menghadirkan tes pada hari ini sendiri sudah mengajukan permohonan di mana ini akan dilakukan penjadwalan ulang oleh pihak BKPSDM Kabupaten Bangka Tengah sendiri. Nah, dari segi persiapan sendiri untuk BKPSDM sendiri untuk para peserta yang suhunya di atas 37 derajat Celcius, mereka ini sudah menyiapkan ruangan khusus bagi peserta yang suhunya di atas 37 derajat Celcius sendiri, Mbak. Ya, baik. Nah, untuk sejauh ya. Baik, silakan ya, lanjutkan. untuk sejauh ini, Mbak, pelaksanaan CPNS di Kabupaten Bangka Tengah sendiri berjalan lancar dan tidak ada kendala. Seperti itu, Mbak. Baik. Tribuners, tadi juga rekan Sela sudah mewawancarai Kabid Mutasi BKPSDM Bangka Tengah. Dani Effendi, berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Jadi untuk terkait untuk komputer, untuk sapras, untuk ujian, insya Allah sudah tidak ada kendala lagi. Kita pun sudah disupport sama teman-teman di Dinas Pendidikan, teman-teman di Kominfo, terus juga teman-teman di BPD dan di BPD terkait dengan pelaksanaan kita hari ini. Dan setelah daerah juga support kita untuk kegiatan ini karena ini kegiatan yang bicara pesta tengah-tengahnya. Jadi secara keseluruhan, alhamdulillah tidak ada masalah. Mudah-mudahan besok pelaksanaannya tidak ada kendala. Kami mohon doa teman-teman dan peserta semuanya pelaksanaan SKD di Tentok Bangka Tengah itu tidak ada kendala sama sekali. Paling itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk memperhatikan persyaratan yang telah kami publish. Yang pertama KTP, yang kedua itu kartu vaksin, kartu antigen, yang ketiga KTP, surat ujian, kartu ujian, terus juga ini kartu vaksin dan ini surat sehat. Nah, itu kalau dibawa. Ibu dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi-Wanazi yang meninggal dunia pada Kamis 7 Oktober 2021 malam. Almarhumah Wanazia binti La Umara meninggal dunia di Rumah Sakit Bahteramas Sultra pada usia ke-80 tahun. Almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit lantaran menderita sakit.
Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News Ultra, ada Laude Ari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Laude. Halo, selamat siang. Laude, bisa Anda informasikan bagaimana suasana rumah duka seusai ibunda dari Gubernur Ali Masih meninggal dunia? Ya, selamat siang. Terima kasih. Saya melaporkan kondisi tadi malam saat di rumah duka saat ibunda Ali Masih Haja Wanasya binti Lawara meninggal dunia. Semalam ibunda Ali Masih Haja Wanasya binti Lawara meninggal di rumah sakit Patarama sekitar pukul 9 malam. Almarhum meninggal dunia di rumah sakit Batarama Kendari setelah dirawat dari hari Jumat yang lalu karena sakit, dan tadi malam itu setelah almarhum meninggal dunia dibawa ke rumah kediamannya di Perumahan Cempaka, Jalan Porumba, Kota Kendari. Kemudian tadi malam itu sekitar pukul 23 banyak dari kerabat dari OPD, dari kerabat Ali Masih yang datang ke rumah duka. Dan saat tadi malam itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas, terus ada Kapolda Sulawesi Tenggara dan Rem, kemudian dari OPD lain. Ya, lalu Laude, apakah ada informasi terkait penyakit yang diderita oleh ibu dari Gubernur Ali Masih ini sehingga meninggal dunia? Kalau informasi yang kami peroleh, Ibu Ali Masih meninggal dunia karena sakit, dan memang usia Ibu Ali Masih itu meninggal tadi malam itu tepat di usia 80 tahun, dan memang sudah sering mengidap beberapa penyakit dan dirawat sekitar 6 hari lah dari Jumat yang lalu. Ya, lalu informasinya jenazah almarhumah ini dimakamkan di kawasan Pasar Moajo. Kenapa alasannya pihak keluarga memakamkan jenazah almarhumah di sana? Ya, keputusan keluarga membawa jenazah almarhumah ke Pasar Moajo karena Pasar Moajo tempat tanah kelahiran Ibunda Ali Masih dan juga tanah kelahiran Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih, dan tadi malam itu dibawa sekitar pukul 1 dini hari dan dibawa melalui penyeberangan laut di Pelabuhan Namuleno, kemudian menuju ke Buton Utara dan sampai ke Pasar Wajo Kabupaten Buton. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun News Ultra, Laude Ari untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa saksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita.
Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Beri pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Saya Taufik Hilmawan, Financial Accounting Manager PT Universal Luggage Indonesia. Kami merupakan wajib pajak KPP Pratama Tiga Raksa yang berada di wilayah Kanwil, DJP, Banten. PT Universal Luggage Indonesia didirikan pada tahun 2016 dan telah beroperasi secara komersial pada tahun 2018 dengan aktivitas utama memproduksi hard case luggage. Saat ini kapasitas produksi kami mencapai 720.000 piece per tahun dengan memproduksi beberapa brand ternama internasional diantaranya Logel dan Tumi dengan merek lokal Bagasi. Wabah COVID-19 sangat berpengaruh pada penurunan berbagai sektor usaha. Yang terbesar dampaknya salah satunya adalah sektor hiburan dan pariwisata. Tentu ini akan mengganggu operasional kami yang menghasilkan produk yang berkaitan erat dengan sektor usaha tersebut. Untuk menghadapi hal tersebut, manajemen mengambil langkah mencari market potensial baru selain Amerika dan juga mencari peluang baru untuk berkontribusi mengurangi penyebaran COVID-19. Selain hal itu, manajemen juga memanfaatkan insentif pajak diantaranya PPh 21, 22, dan 25. Proses pengajuan insentif pajak ini kami rasa sangat mudah karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui akses di www.pajak.go.id. Jadi dengan melihat manfaat dan kemudahan yang diperoleh, kami mengajak seluruh pelaku usaha lain untuk segera memanfaatkan insentif pajak ini. Pajak kuat, Indonesia maju. Nama saya Agus Edi, founder dari Lamonoba. Lahir saya sudah 57 tahun sekarang. Saya mendirikan Lamonoba di 86 ya. Awalnya di Esparman. Yang kedua saya buka lagi cabangnya di Padang Bukit Tinggi, kilometer 24, 2004. Lanjut, usaha lagi meningkat juga, lancar, alhamdulillah. Kita buka di Padang 2010. Nah itulah awalnya saya buka usaha 3 outlet gitu. Alhamdulillah kondisi sebelum corona ini kita alhamdulillah ramai. Pengunjung banyak, wisata banyak datang, semuanya ramai lah. Nah sekarang udah nampaknya COVID ya, omset lagi menurun sekarang. Omset kita turun sekitar 40%, ya jadi 20% ya sekarang karena pariwisata nggak ada yang masuk gitu, yang lokal aja yang masuk ya. Ya mahasiswa juga nggak ada libur gitu. Alhamdulillah saya lihat di media sosial ya gitu ada berita insentif pajak yang 30%, saya langsung ditelepon oleh HR pajak orang satu. Alhamdulillah kita dapat keringanan lah PPh yang 25 sampai bulan September besok. Alhamdulillah saya sudah terbantu dengan insentif pajak yang 30% dengan kondisi dan saat sekarang ini dengan pandemi COVID. Alhamdulillah bisa bantu juga. Saya mengucapkan terima kasih pada Direktorat Pajak sudah memberikan insentif 30%. Alhamdulillah kita cukup memuaskan juga lah. Saya mengajak teman-teman usaha Kota Padang, khususnya Provinsi Sumatera Barat, supaya ikut insentif pajak. Kita tidak dirugikan gitu. Manfaat ada untungnya karena 30% ini. Nah, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Marliana Cahyadi selaku Kepala Bagian Keuangan